kok aneh aja bawahnya. Amis katanya, amis bawahnya Panji Kuning tuh amis aja gitu. Punduk niki dadi saksi tresnane, dugas beli mengatehin ilo komang mulai ke kampung halaman. Oke, Panji Kuning itu nama populernya. Tapi kalau saya biasa manggilnya Johnny Arte. Mantap. Apa kabar John? Sehat. Ya, ini bagus. sebelum saya nanya nama Johnny Arte, nama Panji Kuning dulu. Ya. Gimana munculnya kok bisa Panji Kuning? Karena kalau saya ingat nama Panji Kuning, bayangan saya pada waktu saya kecil dulu, ada film silat terkenal dulu Panji Tengkorak. Apa ada hubungannya Panji Kuning, Panji Tengkorak? Salah satu mungkin yang mempengaruhi nama Nike Belia, ada beberapa tokoh-tokoh film ya ada di Panji. Yang memberi nama Panji Kuning itu siapa? Yang sendiri beli. Panji Kuning itu semenjak yang ikut bergabung dengan penggemar radio dulu ya, saat itu yang sudah bisa bikin nama Panji Kuning dah enggak. Panji Kuning itu berdasarkan dari hati saja membuat itu, karena yang seseorang yang memang senang di seni ya. Seni itu memerlukan waktu yang hening gitu. Iya. Panji Kuning itu harapan jiwaku yang hening. Oh, harapan jiwaku yang hening itu. Ya, Panji singkatan. Ya. Baru tahu kan Panji Kuning ternyata singkatan. Harapan bagi jiwaku yang hening gitu ya. Ya. Berarti awalnya dulu jadi penggemar lagu dulu ya, sebelum jadi penyanyi ya? Pasti dia deh. Ya. Berarti sering dengar radio, sering request lagu juga? Sering request lagu. Penggemar lagu Bali, Barat, Indonesia atau apa? Lagu nih ke semua genre yang suka ya. Ya. Tapi begitu pop Bali menanjak, artinya pop Bali itu hits sekali ya. Makin intens ya di penggemar gitu ya. Penggemar pop Bali, karena apa? Karena juga yang pada saat itu pun zaman kuliah KB ya, tahun 2000, tahun 1990. Iya, 90 ya, masih itu. Sambil bawa gitar ke kampus di seni, soalnya di seni rupa, art and design, PSRD Unut ya. Iya. Kalau sekarang udah jadi gabung ke isi sekarang ya. Kalau dulu PSRD Unut ya. Program studi seni rupa dan desain. Gitu. Dulu jurusan apa ambil? Di fine art, di seni murni. Seni murni. Seni lukis. Tapi seni lukis. Ya. Cuma lukisannya nggak berlanjut ya, malah ke musik jadinya. Iya sih, Bli. Tapi melukis tetap, Bli. Lukis yang tetap. Sampai sekarang masih? Ada goresan-goresan di rumah masih ada. Oke. Ya, cuma lukisannya jarang dipublish ya, dimunculkan ya. Ya. Nah, kalau soal tadi nama Panji Kuning sudah, sekarang nama Johnny Arte. Kesannya kan keren, orang bilang John. Ya. Apa karena itu pengaruh, itu Panji Kuning, Johnny Arte itu dari Legian, daerah pariwisata. Apa ada hubungannya nggak? Karena, wah, ini daerah turis, lalu orang tua pikir biar John, biar keren tuh gimana? Nama tiang ya, dulu tersurat itu di kelahiran Juni Arta, Bli. Juni Arta. Karena kelahiran bulan Juni, Okay. ya nikah dari orang tua sendiri memberikan nama Juni Arta. Tapi pada saat nikah yang malu dipanggil Juni kan cewek nikah, Bli. Oh, kalau kesannya kalau Juni cewek. Ya. Biar cowok Johnny. Jorok nih gitu ya. Berarti sendiri itu mengubah Juni Arte jadi Johnny Dulu Arte. pada saat untuk mengembalikan itu ke ijazah, kembalikan dengan Johnny Arta. Dan kecil-kecil Bapak juga sudah memanggil Johnny. Dan Pak di ijazah di sekolah itu harus ditulis Johnny Arta. Absensi sekolah ya. Akhirnya tiang ganti Johnny Arta, sekarang tiang nama tiang John. Pokoknya singnya tiang, jangan Johnny. Sampai sekarang manggilnya John gitu. Ya. Keren ya. Hey John. Ya. Hey John gitu jadi mantap. Ya, kebetulan juga Bapak mungkin sudah punya konsep di anaknya ingin terkenal cara John Lennon karena kacamata tebal bulat kacamatanya gitu. Kebetulan yang saya tahu Johnny Arte dari dulu juga pakai kacamata memang ya. Iya. Cuma nggak bulat ya. Bulat. Dulu sempat ya? Kacamata pantat botol sempat juga ya berarti ya? Sempat. Di SD, SMP, sampai SMA yang pakai kacamata. Ya, makanya
satu ikon John itu harus ada. Identik ya dengan dengan itu. John Lennon. Tapi apa memang cita-citanya jadi penyanyi dari dulu atau sebetulnya keinginannya dulu pengen jadi apa? Dari kecil memang yang sudah suka yang berbau seni, sama seni suara karena pengaruh lingkungan juga. Bapak juga kalau mungkin teater. Ya. Dulu dia tuh drama saat Drama gong ya? enggak, drama Janger Janger. drama. Ya, dulu sempat terkenal sampai ke Bali, di seluruh Bali itu. Drama Janger itu, dan beliau beserta dedengkotnya artinya niki seperti Kakak Agal juga, Ya. bapaknya Widi Widiana. Bapak Widiana. Ya. Ya, itu kan satu daerah di Legian itu Ya. banyak senimannya itu betulan ya. Ya, gitu loh deh. Dan ini kan menurun ya dari Bapak di seni teater, Ya. dari John musik, Ya. dan adik. Ya ini penonton Uki Made mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian mungkin juga belum tahu bahwa Johnny Arte Panji Kuning punya adik bernama Once. Tapi bukan Once Michael Jadewa 19 ya. Once Raswati penyanyi juga ya? Iya. Oke, itu barengan munculnya dulu tuh gimana? Raswati sudah duluan timang tiang nyanyinya beli. Dia Justru duluan Raswati aja, duluan. Karena duet sama Sri Diana Wakti yang waktu nyesel. Tiang belum nyanyi nih, masih nulis lagu. Masih Karena nulis lagunya dulu. Kan yang nulis Betul. lagu dari tahun 94 yang sudah bikin lagu. Nah, itu awalnya startnya itu berarti 94 pertama kali. Nulis dulu ya, belum nyanyi ya? Belum nyanyi. Lagu apa itu yang pertama ditulis, Jan? Pertama kali saya nulis lagunya itu Mustikan Hatinya Widi Widiana. Widi Widiana. Kemudian ada Sukreni Gadis Balinya. Ya, itu yang ngetop ya, Sukreni Gadis Bali, betul. Iya. Pada saat itu Widi masih tergabung ke Aneka Record atau di Maharani masih. Tapi akhirnya belum bisa muncul karena perpindahan Widi Widiana dari Maharani ke Aneka baru muncul lagunya. Itu kalau boleh dibilang dari kan awalnya pencipta, belum kepikiran untuk menyanyi, tapi akhirnya toh nyusul juga. Kenapa itu kira? Apa karena ngeliat Widi Widiana bisa ngetop, kenapa sayang sekampung nggak bisa tuh gimana? Terus terang, saya juga mengagumi Widi dari dulu beli karena yang tahu karena ada bandnya Widi dulu kan. Ya. Diana Band. Kita seputar di Sekoteruni di wilayah Desa Kute Legian itu sering manggung-manggung, tiang ikut beli karena tiang merasa bukan merasa lagi karena tiang berteman baik dengan kakaknya beliau, kakaknya Widi itu ada 2. Werdi gitu ya. Bukan, itu masih adik. Masih di atasnya lagi. Di atasnya ada kakak pertama dan keduanya Widi itu yang kembar. Ya. Jadi berasal dari mengagumi itu akhirnya muncul keinginan sekalian aja menyanyi gitu ya. Awal mula menyanyi kan sama halnya dengan Widi itu ada yang angkat karena yang diangkat juga oleh senior. Ya. Saat itu beli yang Streu memang. Ya. Di Maharani juga berarti. Bukan. Di Bali Record. Tapi saat itu dia hanya menyodorkan ciptaan lagu saja. Tapi justru pada saat itu ada keinginan Bapak produser juga Pak Ricky Yulianto ya. Udah sih kamu menggending nih. Ini lagunya kayaknya pas kalau demonya sendiri kok Pak dengar sudah kayaknya kamu sendiri yang pas nyanyiin. Akhirnya demo apa itu? Lagu apa yang pertama kali itu? Demo lagu yang pertama kali yang masih ingat yang di Bali Record yang rekaman jadi penyanyi pertama kali. Itu lagunya si Streo sih, yang ciptain tapi masih ciptaannya yang Streo yang Bella Bergilir deh. Ya. Kalau lagu ciptaan sendiri yang pertama kali dinyanyikan pertama kali apa? Pertama kali dia nyanyiin apa ya lagunya ya? Ya karena kalau dilihat Panji Kuning ini di Bali Record pernah, di Maharani juga pernah ya? Enggak. Aneka Record pernah juga gitu ya. Jadi artinya ciptaannya ada di mana-mana sebenarnya kan gitu ya. Nah, itu gimana ceritanya kok bisa tertariknya ke lagu Bali, John? Karena lagu Bali itu sudah menjadi satu kebutuhan hiburan bagi masyarakat Bali dan yang juga orang Bali, tapi mungkin dilihat yang ada campuran darah Cinanya, beli. Dari matanya, garis mata ya? Garis matanya, ya. Mungkin. Kalau leluhur mungkin ada. Ada orang bilang kalau lihat dari matanya, kalau ketawa dikit matanya hilang gitu ya? Ya, benar. Ya. Nikah beli. Artinya tiang murni memang suka lagu pop Bali. Kemudian kebetulan juga
menulis puisi dari dulu itu yang pernah termuat di koran juga kan di Bali Pos Minggu gitu ya. Ya, banyak lirik-liriknya itu juga arahnya terpengaruh ke sastra jadinya, puitis gitu ya. Puitis, Nah, kita nggak apa ya ngobrolnya lompat ya. Ngomong soal lirik itu, kalau saya lihat dari lagunya Panji Kuning gitu ya, kalau di namanya Panji Kuning ciptaannya itu dari apakah di Aneka Record maupun di Bali Record, memang bahasanya kan sangat tertata gitu. Nah, itu sampai sedemikian rupanya nggak memperhatikan lirik pada waktu itu, John? Iya, beli kalau sebelum bikin lagu, kalau sudah tertulis artinya kan kita selalu memperdengarkan kepada orang-orang tua. Kemudian Bapak Tiang atau Kak Agal itu sering sekali memberikan masukan bahwa lebih baik kamu menata sebuah lagu itu dengan kata-kata yang pelapanan, pelapanin kalau bikin lirik itu sesuai dengan apa namanya. Angah ungguhan bahasa kan itu juga. Iya, juga Bdi. Kita harus mengikut itu juga kan. Kemudian fakam lagunya juga kan, kalau memang kamu apa namanya cenderung ke larasnya pelong, selendro begitu kan. Ada mungkin beberapa lirik bahasa yang cocok untuk di laras pelong. Kemudian ada yang cocok sekali untuk di selendro gitu, Bdi. Jadi konsep menulis kata-kata itu selalu terpaku oleh kata-kata pendahulu, harus pelapanin gitu, Bdi. Itu kalau saya lihat Johnny Arte menciptakan lagu, baik pada lagu yang mungkin kesannya lagu yang happy, lagu yang agak bercanda, oke. Begitu kemudian lagu yang agak serius liriknya, oke juga. Nah, bagaimana John bisa membedakan lagu, taruhlah kayak lagu Mati Ngadeg, yang liriknya kan seperti kayak orang bercanda gitu misalnya. Terus atau misalnya ketika lagu Samar Canda atau Selendang Sutra, yang liriknya menurut saya agak tinggi. Nah, itu memang John bisa membedakan, oh lagu ini udahlah biarkan liriknya biasa-biasa aja, oh lagu ini liriknya harus dibuat serius. Iya. Masih ingat nggak? Coba ya, Bdi. Boleh. Ya. Ini termasuk lagu awal 2000 ya? Enggak, bukan. Ini 96 masih di Bali Record, masih Panca Pandawa 2. Iya. Oh ya, Panca Pandawa 2 nih. Ya 96 berarti nih. 96 kan lagunya. Kayak lagu-lagunya Ratapan Anak Tiri kayaknya. Begitu dengar intronya mengingatkan saya pada Ratapan Anak Tiri, tapi ternyata bukan. Kecil ya setelah masuk liriknya ya. Oke. Ketiba surat adine mekaput warna bara, girang hatin beline nampi melarap tresna. Nah, itu kan liriknya apakah bagaimana dari rimanya kan jelas banget. Ketiba surat adine mekaput warna bara, girang kenah beline nampi melarapin tresna. Itu artinya bahwa John memang memunculkan kata-kata itu secara spontan, atau kayak ibaratnya orang harus lihat kamus dulu atau lihat buku dulu, atau gimana? Spontanitas, Bli. Spontan aja. Karena berbahasa dulu di rumah, artinya di lingkungan gue kan, karena banyak lingkungannya kita bergaul dengan orang-orang yang berkasta, dari semetonan, ada dari kerabat itu banyak juga yang artinya dari yang gitu. Dari anak agung bisa, terus kemudian sampai yang sudra juga bisa. Seperti itu yang menyebabkan cenderung bahasa pada lagu-lagu Johnny Arte itu sangat variatif gitu ya. Iya. Kalau liriknya Samar Canda masih ingat nggak? Itu menurut saya juga bagus. Sapa sira miragi orti, iadi dijajani. Itu kan kalimat sira miragi orti, iadi dijajani. Orang tiang rindu adot ketemu kan gitu. Nah, sampai sirem miragi orti ia dijejani orang tiang rindu pesan rindu adot ketemu midah-midahan. Nah, itu kan kalimatnya dalam arti kata kalau menurut saya seperti memang direncanakan sedemikian rupa.
Tapi begitu orang mendengarkan lagu kayak tadi di awal pulang kampung atau tiba-tiba misalnya mati ngadeg, di sana seperti ada kesan lebih lepas liriknya lebih itu. Memang disengaja tuh gimana, John? Iya, Bli. Begini, Bli. Lirik itu bisa mengalir begitu saja, Bli. Pada saat kita punya mood mungkin ya. Waktu sedang pengen orang, Bli. Kalau bahasa Balinya, kita sedang diberikan Inspirasi dan pikiran yang cerdas begitu. Ya, pada saat itu akan mengalir begitu saja musiknya. Kemudian, belum tentu juga nanti lirik itu begitu jadi lagu, itu kita pakai, Bli. Ada revisi karena kita bertanya kepada orang tua mungkin yang sering menjadi orang yang selalu memperhatikan Nike yang dalam berkarya, Nike bapak, Kak Agel juga, terus kemudian ada mertua kebetulan Kak Bagong namanya, pasti tetap melihat memberi masukan juga gitu ya. Karena kalau bisa menempatkan bahasa itu ya harus pakai yang ada unsur apa namanya, Bli? Memberikan melestarikan bahasa juga ya, melestarikan bahasa, memberikan wejangan juga. Kosakata bahasa Bali itu ternyata banyak sekali, Bli. Kosakata bahasa Bali itu yang dulu pernah terpakai belum tentu sekarang masih terpakai di. Contohnya kan seperti misalnya di Mati Ngadeg itu alisne medon intaran. Itu udah masuk perumpamaan kan gitu. Galak kaditatit. Benar. Ya itu upaya kita untuk melestarikan saja, Bli. Bukan hanya sekedar menyanyi ya, tapi sekaligus melestarikan bahasa itu ya. Memperkenalkan bahasa itu kepada generasi berikutnya. Mungkin pasti bertanya apa sih? Memang ada bahasa begitu seperti dahulunya memang terpakai, terus sekarang cuma sering terlupakan. Jadi kita harus berharap ya tetap ya generasi berikutnya tetap tahu bahasa Bali. Itu dari sekian lagu yang paling rumit kalau menurut John diciptakan yang dihasilkan itu lagu yang mana, John? Seperti yang bilang di lagu itu, kalau larasnya pelong itu cenderung ke nadanya diatonik ya. Nike memerlukan pemikiran yang matang karena ada vakum-vakum lagunya. Betul. Kalau yang sifatnya slendro itu bisa masih bisa diolah ya. Itu kan apa namanya? Kalau dari notasinya itu notasi yang umum itu. Betul. Ya, kalau larasnya itu pelog susah. Nah, kebetulan laras pelog ini juga dituntut kita untuk mengambil ide-ide yang kreatif juga, Bli. Itu berdasarkan pengalaman juga bisa, atau malah kita mengambil cerita atau babat seperti itu yang bikin lagunya masih di Bali Record kan tidak salah ya, yang seangkatan dengan lagu Senang Sutra, bukan? Duluan ya mungkin ya? Enggak, belakangan. Pakang Raras, Bli. Oh iya, ada Pakang Raras satu lagi. Pakang Raras itu kan betul. Itu kan. Nah itu kan kalau ngomong kata-kata kayak tadi kan Pakang Raras, Samar Canda itu kan. Iya. Istilah mungkin orang. Pakang Raras itu sepertinya ya lagunya kesannya itu feodal, Bli ya. Feodal itu masih berbau kerajaan seperti itu. Karena itu babat, merupakan babat. Babat itu kejadian yang dulu pernah terjadi tuh, yang ditulis oleh pada saat itu mungkin kita bisa bilang sastrawannya juga. Tapi kalau dilihat John dari lagu-lagunya itu ibaratnya John mau disuruh lagu serius bisa, mau lagu bercanda bisa, lagu berirama Mandarin ada, lagu berirama Balinis banget juga ada, yang modern pun ada gitu. Nah itu yang pencapaiannya seperti apa, John? Gitu, John? Kita yang dituntut berkreativitas, tapi kreativitas kita kan belum tentu diterima juga di masyarakat. Ada beberapa lagu yang mungkin itu menjadi keinginan saya yang memberikan juga rasa kepuasan tersendiri. Tapi kurang diterima di masyarakat. Contohnya lagu yang mana itu, John? Yang menurut John ini sebetulnya oke, tapi kenapa kok nggak kurang diterima di masyarakat? Yen mula kamu segan cinta ja aku sama tang terus terang Pantu sing kanti aku udah pedidi cinta bertepuk sebelah tangan. Itu kan lagi ngetren. Jadi kalau orang bilang yang kamu sudah mainkan aku, bahasa itu kan banyak dipakai di lagu sekarang. Tapi kenapa kurang bisa diterima waktu itu, John? Mungkin begini, Bri. Genre lagunya ini kalau yang bilang pop juga pop, tapi dia itu termasuk apa istilahnya ya, lagu Niki karena influence-nya dari lagu barat, Bli. Ya.
Dan orang anggap itu kurang cocok untuk Iya, Panji untuk Kuning yang gitu ya. di Pok Balinya Panji Iya. Kuning kurang cocok. Ini kayaknya satu album itu gagal, kayaknya nih gagal memang. Yang Pakang Raras itu ya? Bukan album apa ya? bukan yang di Murah Rezeki. Murah Rezeki ya. Ya, dari di Aneka Record dulu. Ya, ada. Karena kita menempatkan lirik-liriknya juga mungkin dia Betul. lirik lagunya itu berbahasa Inggris itu Betul. mungkin tidak harus begitu beli. Tidak Niko yang diterima. Kalau kita mempelajari telinga orang Bali itu susah banget. Kalau mereka pinginnya lagu-lagu pop Bali yang seperti mereka dengar, ada Betul. musiknya, ada nuansa gamelan. Tapi kalau dilihat Kita dari tulis. yang lagu John ciptakan sendiri itu kan beragam kan. Yang apa namanya, yang Balinis sekali kan Iya. cukup banyak juga. Iya, Balinis banyak. Banyak. Yang Termasuk juga yang lagu yang dulu yang Sri Dianawati yang nyanyikan lagu Rindu. Rindu. Rindu itu kan juga kalau boleh dibilang kan mix itu, modern Mix, banget, mix. enggak dibilang tradisional banget juga. Iya, Gitu. ada genrenya dari Mandarin, kemudian Betul. Melayu, kemudian termasuk India juga, Bli. Ya. Ya, karena terus yang menggemar semua genre lagu. Artinya influence-nya dari manapun bisa gitu ya. Iya, kalau Bali sendiri kan memang ada Bung Kak Cakra. Betul. Yang dianggap sebagai ya, salah satu panutan kan gitu kan. Benar, karena beliau juga sering Bli, memberikan masukan kepada yang Sempat kebetulan berkomunikasi di Bali Record ya, Bali betul Record ya. dulu sama beliau. Beliau berpesan, Bung Kak mungkin tidak bisa bikin lagu seperti yang Tut bikin, tapi harapan Bung Kak ya tetap mempertahankan apa yang menjadi ciri khas lagu Bali itu sendiri, terutama dari bahasa. Seperti Tut bilang, seperti itu sudah Bung Kak anggap bisa mewakili keinginan Bung Kak, yaitu pelapanin dan orang berbahasa itu harus Disesuaikan, ditata ya. sebaik mungkin. Kemudian walaupun tidak bersajak, kalau Betul. sastra kan Justru kalau puisi memang full, betul. sajak talibun dan sebagainya macamnya itu harus ada pakemnya. Memang pakem, tapi kok lagu bisa diselipkan gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau John sendiri lebih enak merasa sebagai penyanyi apa pencipta? Ke dua-duanya deh. Dua-duanya. Kalau pencipta itu kita merasakan kepuasan buat diri sendiri, kemudian juga kepada pemirsa. Kalau di penyanyi itu terus terang kita lebih merasakan kepuasan pada saat kita nyanyi, ada applause, kemudian tidak menutupi bahwa pundi-pundi artinya bekal di raga perekonomian bisa dibantu dari nyanyi-nyanyi itu juga gitu ya. Kalau di pencipta lagu mungkin ya itu suka dukanya, suka kepuasan kalau bisa bikin lagu baik, lagu yang bagus. Dukanya juga mungkin kalau ini tidak diterima di masyarakat, kemudian menimbulkan persepsi yang salah terhadap lagu. Sempat ada perasaan kurang puas juga ya kalau gitu ya. Iya, pasti. Kemudian bagaimana kita menyikapi juga, ada beberapa lagu yang mungkin membuat orang tersinggung, tapi kembali kita tekankan bahwa pernah dikomplain nggak gara-gara lirik lagu tuh ada orang yang protes misalnya? Lagu itu kan bisa ditulis temanya dari fenomena, kemudian ada monumental. Fenomena itu kan kejadian yang terjadi di masyarakat, mungkin kita bisa tulis, kemudian ada pengalaman hidup, boleh, teman atau yang lainnya juga kita bisa kita bisa tulis, artinya tetap kalau mungkin orang yang punya pengalaman yang sama halnya dengan lagu itu menjadi satu ingatan mereka. Mungkin kalau ingatan mereka tentang lagu itu mengingatkan pada saat pengalaman yang terburuk, mereka jadi bisa nggak suka, kemudian protes dan sebagainya macam. Ngerasa tersinggung dan lagu itu kan gitu ya. Iya, pasti. Yang dari sekian lagu yang pernah John hasilkan, lagu mana yang menurut John benar-benar monumental yang mengangkat, yang membaptis nama Panji Kuning di lagu pop Bali gitu loh? Niki dadi saksi tresnani, pasti Pulang Kampung gitu ya. Pulang Kampung itu fenomena. Ya. Setiap tahun, setiap saat gitu, Pulang Kampung itu bisa orang. Lagunya artinya tidak termakan umur ya. Karena umur. Pulang kampung kapanpun bisa gitu. Kemudian kalau Mati Ngadak gimana? Mati Ngadak juga. Mati Ngadak. Ya ada beberapa lagu yang sangat-sangat membantu di perekonomian. Kemudian pada saat itu masih banyak sekali ada apresiasi yang mungkin juga
konseptor juga beli kan. Iya. Ya. Pulang Kampung Gita dan- tahun 2010 itu menjadi lagu 2010 ya? Enggak, 2010 udah nggak ada. 2019. 2002 apa 2000? Oh, Pulang Kampung ya 2009. 2009 jadi lagu terfavorit. Itu Lagu kalau terbaik. misalnya kemudian kan ada Pulang Kampung, terus kemudian ada Mati Ngadeg, terus juga ada sejumlah lagu yang lainnya. Nah, dari lagu-lagu tersebut, kesan apa yang artinya John pernah menduga nggak, oh ini bakal ngetop, atau di luar dugaan aja bahwa oh ternyata lagu yang mungkin dulunya nggak diunggulkan tiba-tiba bisa naik. Sering gitu. sekali terjadi hal seperti itu. Jadi kita apa namanya boleh bertaruh bahwa lagu yang kita tulis itu bagus Iya. dan berharap nantinya Populer. populer atau hits ya. Betul. Tiba-tiba saja mungkin di penggarapan. Iya. Ya. Kalau semuanya menjadi satu kesatuan ya. Musik, kemudian lagu, kemudian pada saat kita menyanyikan vokal juga kalau itu tidak sinkron akan menjadi salah satu yang membuat lagu itu terlihat kekurangannya. Nah, ketika pada masanya waktu lagu pop Bali awal 2000-an lagi sedang naik daun, ada Widi Widiana, Benar. Panji Kuning juga sering disandingkan artinya sebagai anggaplah artis yang cukup populer pada saat itu. Kalau John sendiri ngerasa nggak gitu bahwa saya ini artis loh? Wih. Merasa nggak sebagai artis atau gimana? Mungkin kalau yang sendiri jauh beliau artinya karena memang bawaan Tiang memang sesimpel mungkin secara mungkin Tiang tidak akan menganggap diri itu sebagai penyanyi gitu karena memang banyak kekurangannya. Kalau pencipta juga pun banyak kekurangan Tiang ya, selalu Tiang merasakan bahwa saya harus terus banyak belajar, tidak menjadi seorang apa-apa. Kan artinya walaupun populer, sering dapat job di mana-mana, tetap ngerasa ya sebagai Johnny Arte, bukan sebagai seorang artis gitu ya. Bukan artis yang tetap gitu, enggak ya. Nah, kalau ngelihat perjalanan karir John dari akhir 90-an sampai sekarang, masih ingat nggak sudah berapa lagu yang diciptakan kurang lebih, baik dinyanyikan orang lain maupun sendiri? Mungkin sudah lebih dari 100 lagu ya. Karena kan banyak yang dinyanyikan Widi Widiana, ada Sri Dianawati juga ada kan gitu. Iya, karena dari Tiang juga sudah rampung kalau di Aneka sekitar 8 album. 8 album. Kemudian di Bali Record ada 2 album. 2 album. Belum Kompilasi belum lagi. Belum ada apa namanya istilahnya. Ya kalau kita lagu yang dinyanyikan orang lain, ya betul. Beberapa album kayak Widi kan ada setiap albumnya Widi Dumun yang sempat. Pasti ada satu ciptaan John. Kalau satu lagi. Kalau saya nggak salah tiap albumnya Widi Widiana pasti ada lagu ciptaan John Arte ya gitu. Ada bisa 5 lagu di sana. Termasuk yang sekadi keset ya John Arte. Bukan. Yang ada apa yang? Maaf. Yang Tekor Bubuh. Tekor Bubuh itu ya. Lutung Puruh ya. Nah, dari lagu-lagu tersebut saya juga baru tahu bahwa ternyata selain ide yang bagus juga didukung alat, dan ternyata katanya inilah gitar bersejarah ya John ya. Dari gitar ini katanya lagu-lagu itu lahir ya. Ini bisa diceritakan tentang sejarah gitar ini John. Kelihatannya simpel. Kalau teman-teman yang ke rumah, pulang ke rumah artis-artis satunya penyanyi-penyanyi semua mencipta lagu itu ketawa beli. Nu kan beli ngajak tuh nah anggap yang beniki kurenang gitu walaupun ini bompong ya. Karena dimakan usia. Sebenarnya cuma 5 ya. Semestinya kan ada 6. Ini betul, kan cuma dibiarkan 5. Maunya dikasih, terus ada kesempatan untuk kasih senar lagi beli. Padahal waktu banyak. Kemudian dibiarkan ompong ya. Iya. Ini sejarah gitarnya gimana ceritanya, dan hampir semua lagu lahir dari gitar ini ya? Enggak, awalnya gitar ini saya beli tahun 1998. Nah, itu karena saya ingat karena kelahiran anak. Kelahiran anak 1998 sudah ada di Aneka Record yang pada saat itu. Dan gitar ini juga yang menghasilkan. Ada kebang-kabangnya beli. Nggak pernah dibersihkan ya. Nggak pernah dibersihkan, dipakai aja tanpa pernah dirawat. Tapi ya syukur masih suaranya. Dari gitar ini muncul Pulang Kampung ya. Pulang kampung segala macam gitu ya. Pulang kampung, sepeda kenangan apapun ya. Ya. Tapi ini cuma dipakai untuk mencipta ya, nggak pernah dipakai manggung ya.
Enggak, Bli. Manggung Untuk cari untuk bikin lagu karena aja ya. manggung tiang gitar bisa. Artinya skill untuk main gitar sekedar tahu chord aja, Bli. Ini sifat merendah dia, sekedar tahu chord. Chord aja, ya. Chordnya pun chord yang standar, chord aja nggak mungkin yang lain-lain gitu. Nah, dari kalau dihitung sampai sekarang mungkin sudah 25 tahunan ya jadi 25 penyanyi, tahun, ya. manggung. Ya. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan bagi John? Entah itu pengalaman yang unik, memalukan, lucu, atau gimana gitu, John? Banyak sekali, banyak, Bli. Terutama pengalaman yang memalukan banyak sekali, Bli. yang seperti apa gara-gara John? Kebetulan apa namanya ya yang kadang-kadang faktor namanya kita manusia, Bli. Kemudian kita itu sering lupa, bahkan mestinya jadwal pentas manggung pun bisa terlupakan, Bli. Itu pernah terjadi? Pernah banget, Bli. Malu yang karena mestinya itu nggak dikontak sama panitia, nggak dicari? Saat itu kan sudah ya ada Afi belum ada. Afi. Ya, ini kejadiannya Widi tahu pas nih kita pentas di satu tempat di Gor Ngurah Rai Kerobokan nih, Bli. Di Gor Kerobokan ya. Di Gor Kerobokan. Semestinya saya sudah standby jam 7, jam 8 sudah di sana karena acaranya malam niki. Tahu, Bli, tiang udiangges nih, Bli. Ngapain? Mancing, Bli. Tiang jam segitu masih mancing. Masih mancing. Begitu sampai di rumah, ingat jam 9. Sekarang kan mesti tanggal berapa ya? Saya seperti tadi saya nanya, di tanggal berapa kan tanggal album, saya kadang-kadang lupa. Iya. Kok ada nyanyi sana? Balik begitu tanya, ada Bitut Widi ngebel pangliu saja Pak di almarhum ya, temannya Pak Desanti yang bikin Sunband ya. Sunband ya. Waduh, nyanyi Bu. Akhirnya tiang tidak mandi, Bli. Langsung ke Gor. Ke Gor, Widi tepuk tiang pakai topi yang memancing gitu. Betul. Dengan pakaian dan pakaian memancing ke Gor. Berbau amis pasti, ya kan? Wah, tidak bisa dipungkiri, yang malu sebenarnya. Tapi tetap tampil waktu itu. Tetap tampil. Untungnya penonton nggak mencium bau habis mancing ya. Bukan tidak mencium pasti. Mencium pasti karena tiang pada saat tampil itu kan selalu berinteraksi dengan penonton. Interaksi dengan penonton tuh. Sampai orang tuh. Sampai itu kok aneh aja bawahnya. Amis katanya, amis bawahnya Panji Kuning tuh amis lah gitu. Orang tahunya pada saat itu dikira, padahal yang lainnya kan belum gitu kan. Iya. Nah, John, kalau dari 25 tahun itu kan Johnny sempat dalam tanda kutip menghilang. Artinya ketika era internet mulai muncul, teman-teman penyanyi masih berusaha untuk mencoba celah baru di YouTube segala macam. Orang sempat bertanya, mungkin 3-4 tahun, kemana Panji Kuning sing tan ngenah ini? Kemana menghilang waktu itu? Karena saya ingat saya baru setahun belakangan mulai muncul lagi. Tiang sudah sempat bikin single pada saat itu. Tiang bikin single pertama sekali yang pada saat sebelum kita ada pandemi ini. Tiang sudah sempat bikin single yang ojek istimewa. Pada saat itu Tiang cuman bisa promo ada beberapa stasiun lagi radio aja. Tiang tidak tahu bagaimana kita menggunakan YouTube. Tidak tahu dan sama pada waktu itu belum terpikir untuk itu gitu ya. Karena YouTube bagi Tiang hanya kuasa ini, masa sih YouTube tuh bisa memberikan penghasilan bagi kita. Sama sekali pada masa itu belum berpikir gitu ya. Jadinya lagu itu lewat gitu aja ya. Lewat begitu saja. Kemudian setelah tahu, artinya dibikinkan YouTube channel oleh keponakan. Pada saat itu bikinlah single yang pertama, yang kedua, yang ada video klipnya yang pertama itu Sapu Tangan. Yang mengingatkan lagu Selendang Sutra tadi ya. Itu ya benar. Lagu yang monumen. Nah, berarti setelah Sapu Tangan itu baru kemudian ketemu dengan Sam, baru bikin Telaga Tambah Waras gitu ya. Begini, kan sempat sebelum saya bikin klip Tambah Warasnya sempat kemana-mana sih saya tanya, sempat juga ke Koko, Wandi juga sempatnya. Wandi, saya punya lagu, tapi nggak bisa bikin klip karena terbentur dengan biaya. Padahal pada saat itu respon beliau, Wandi,
Andi Dwarsa yang Andi Dwarsa tuh yang mana ya? Oh, yang videografer itu ya, video director itu ya. Oke. Itu sempat. Sorry Andi. Ada itu Andi ada. Maaf ya kalau Andi singgung sedikit ya. Terus? Kamu jangan gegabah banyak gitu. Nanti satu saat kamu bikin lagu, bikin video, kalau mau muncul di YouTube itu video itu nggak boleh asal-asalan, memang nggak boleh. Konten situ kita bikin harus ya serius gitu serius. Kemudian kualitas videonya juga kan, kualitas gambarnya itu kan tidak mungkin kita sembarangan gitu, karena penikmat tidak mungkin mau melihat video yang enggak yang hasil kualitasnya nggak bagus gitu. Akhirnya oke. Kira-kira kamu bisa gabung, ya saya cuman masih menunggu nih. Masih menunggu diajak bergabung dengan Gang Han ya. sampai 2 tahun pada lagu itu sudah tercipta 2 tahun yang lalu. Oke. Tapi yang membuat artinya kan gini, cukup lama jedanya setelah era kaset menyepi, baru kemudian John memutuskan untuk terjun ke YouTube, mulai aktif lagi. Apa yang mendorong akhirnya John berpikir, oh ya saya harus mengikuti perkembangan zaman ini gitu loh. Iya. Yang mendorong John meneruskan lagi sebagai penyanyi itu apa? Satu, banyak permintaan juga dari teman-teman penggemar yang lawas. Karena sekarang ini penggemarnya kan baru-baru beli. Betul, generasi penyanyi baru. Iya, penyanyi baru. Karena yang mengemari pun sekarang itu notabene anak-anak yang baru juga. Betul. Kalau yang lawas-lawas itu tentu masih mengenang kita. Iya. Masih mengenang kita ya. Kemudian banyak pertanyaan dari mereka, kapan sih bikin lagu lagi, bikin album? Saya jelaskan bahwa album tidak mungkin kita bisa bikin. Agak sulit kalau sekarang. Sulit banget karena biaya pemasaran biaya, dan segala macam lagi. Finansial juga. Betul. Nggak begitu. Apalagi kena dilibas sama pandemi ini, jadi ya tertunda segalanya. Mungkin salah satu Koko juga ya, Wandi juga nggak kontak, mungkin masih ada kesibukan di sana, kesibukan banyak. Ya, ini akhirnya yang sudah kolaborasi gitu. Ya. Tapi gini, kalau mungkin penonton Oke Made sempat melihat video klip terbaru Panji Kuning ya, Telaga Tambah Waras. Dan itu lagunya konon katanya dari kisah nyata juga, dan memang melihat dari fenomena di masyarakat. Dan ada beberapa lagu Panji Kuning mungkin Gegendong Ayu juga sama. Nah, itu apa karena memang artinya sebelum menciptakan lagu itu John sering melakukan observasi di masyarakat atau bagaimana, John? Tiang termasuk orang yang sangat mudah bergaul, walaupun kepada siapapun Tiang bergaul. Jangankan kepada orang-orang yang memang penggede, orang cara begini, orang yang berintelijensinya. Oke. Tiang tetap bergaul sama teman-teman yang kebetulan tukang parkir juga. Karena Tiang mengalami juga kan. Pada saat pandemi ini Tiang tidak menutup di Tiang bekerja itu serabutan. Ya, medagang soto. Betul. Ya. Adapun lagu-lagu fenomena yang seperti itu adalah fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian kita menceritakan bagaimana kaum Bali, kaum Hindu, kaum wanita Bali yang berjuang untuk demi hidup kan, walaupun mereka jadi sosok siapa? Gegendong Ayu. Bahkan selanjutnya Tiang sudah bikin konsep-konsep seperti itu, Tiang tidak berani keluar dari jalur itu. Memang itu menjadi ciri khas lagu-lagu ciptaan Johnny Arta kan gitu ya. Karena dari fenomena yang seperti itu kita bisa menata kata-kata juga. Nah, tapi tidak tutup yang lain juga bisa sih menata kata-kata, tapi cara orang yang seperti yang saya sampaikan, saya tidak bisa menciptakan lagu seperti adik-adik sekarang karena mungkin itu bukan bedanya. Masanya berbeda gitu ya. Masanya berbeda. Jadi boleh silakan. Ya. Cangkir pingat ya. Oke, yuk. Kasihan kopinya dingin ya nanti ya. Oke. Nah, kalau sekarang kesibukannya apa aja? Karena kalau tadi seperti yang bilang sempat mencoba ketika pandemi, sempat mencoba buka usaha kuliner. Iya, benar. Nah, kalau sekarang kesibukannya apa aja? Kesibukannya masih tetap Tiang membantu teman, artinya kita baru bantu di restoran, di kafe sama teman Tiang, Gonji partner di sana, Gonji. Matahari Tiang masih tetap di KP walaupun sekarang tidak incas dia, tidak incas. Di Kedonganan ya? Iya. Tiang tidak incas, tetapi tetap mencari teman-teman yang membawa tamu untuk datang ke sana gitu. Tetap seperti itu. Tapi kesibukan yang paling
memang saya merasakan kesibukan adalah di desa, di adat. Di adat. Karena tiang harus ngatur ayam mengganti pekaan. Oke. Ya. Ya, hidup sosial di masyarakatnya begitu ya, tanggung jawabnya ya memang ya. Nah, di sela-sela itu masih sempat kemudian baru menyanyi kan gitu ya. Benar. Oke. Nah, kalau dari sekian lagu yang pernah John hasilkan itu, yang kira-kira kalau menurut John berpeluang untuk kemudian didaur ulang atau direkam lagi, lagu mana yang kepingin John nyanyikan? Sekarang kan lagi ngetren orang, lagu dulu ngetop, sekarang di aransemen ulang dimunculkan lagi. Dari sekian lagu itu yang kepingin John yang sesuai dengan karakternya, Ada beberapa lagu di sana tuh ada yang karakternya sesuai banget. Kemudian yang ingin membangkitkan juga lagu-lagu Bali dengan nuansa lama seperti lagu Bandarin. Ya, mungkin satu-satunya Beling orang. Seperti yang disampaikan, itu bukan lagu Selendang Anak Tiri ya, tapi Selendang Sutra. Intronya ya, itu kecilnya baru dengar ternyata ya. Mungkin itu bisa dibangkitkan lagi gitu ya. Ya, Selendang Sutra. Kemudian mungkin yang mengangkat tema sosial wanita Bali yang menjadi pekerja keras. Ya, kalau kayak dulu, kalau dulu Gegendong Ayu, sekarang tukang sun gitu saja dia. Karena tukang parkir perempuan pun ada kan itu kan. Ada. Bahkan banyak lagi, bukan sedikit kalau pada saat seperti sekarang saat kita masih pandemi ini, apapun dikerjakan oleh orang wanita, pria, terutama wanitanya yang kaum lemah, padahal kuat sebetulnya. Nah, kalau ngelihat perkembangan lagu Bali sekarang, generasi sekarang ini dari pencipta lagu maupun penyanyi yang baru, apa mungkin komentar atau barangkali ada saran atau pendapat dari John nggak? Ya, adik-adik yang sekarang ini bagus banget beli. Mereka sudah berkreativitas yang total juga ya di musik, tapi mungkin dari segi pengalaman juga kan, karena mereka istilahnya nyanyian kan kena begitu terkenal, kadang-kadang mereka lupa diri. Ya, jangan sampai seperti itu, karena setinggi-tinggi kita lupa gitu ya. Pada saat kita lupa setinggi-tinggi jatuhnya juga luar biasa. Betul. Tidak ada kesan seperti itu. Tetap berkarya, tetap memakai patokan atau pakam-pakam lagu. Kemudian apapun genrenya harus tetap diikuti, harus tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu deh. Kemudian jangan lupa tetap konsep kita di Bali itu tidak mesti menyanyi itu sebagai salah satu artinya kehidupan bisa untuk melestarikan seni, pengabdian kayak gitu kan. Pengabdian, penyembah ya, jangan sampai dilupakan itu gitu. Nah, yang terakhir, setelah kemarin rilis video klip terbarunya itu yang Telaga Tambah Waras, setelah ini apalagi yang kepingin Panji Kuning lakukan gitu? Orang menunggu-nunggu kan, apa ini oleh Panji Kuning? Ya, yang sudah bersiap-siap lagi, kemudian mungkin mengikuti jejak Widi juga merilis lagu-lagu lawas. Kemudian apa yang disampaikan bahwa kok kayaknya itu lebih cocok di lagu melankolis gitu ya. Ya, karena menyentuh hati. Ya, yang akan berusaha, karena sesuai dengan kegiatan yang mungkin yang berada di kebanyakan berada di lingkungan pura. Mungkin yang tidak religius, karena yang tidak berani. Iya, karena sama seperti Telaga Tambah Waras itu ya, ada kesan pesan moral tapi tidak religius gitu kan. Tahu nih kan. Iya, karena lagunya memang kesannya begitu kan. Ada pesan moral tapi tidak menggurui kan gitu jadinya. Tidak berani menggurui, karena yang blogan kan enak. Nah, sebagai penutup, kayaknya belum lengkap. Barangkali ke penonton Oke Made belum mendengarkan sedikit cuplikan dari Mati Ngadag. Boleh nggak, John? Mati Ngadag ya? Ya, Mati Ngadag. Mati Ngadag ikaja auto. Suarane lantang tur manganyudin kericik atau yering pegunungan. Minat dewasa ayu kata reling tetujuan. Kecunduk ke bajang desa jegeges kadiwi diantari alis madon intaran jegenik
Sedetne kalah kaditatit macam ngejer bayune tamis-tamis titiang mati ngadem mecepol bayese kecebur cebur ulung tur mengilang. Oke. Itu demikian obrolan dengan Panji Kuning alias Ketut Joniarto. Ya. Semoga tetap bisa terus berkarya meramaikan Belantika Musik Pop Bali dan kita tunggu karya-karya barunya. Terima kasih, Madi. Oke. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat. Oke. Oke, Madi. Ya.